فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bagaimana dengan ukhuwah bersama sesama muslim, tapi dia adalah ahlu bid'ah? Ini pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Jadi ukhuwah itu ketika semuanya terkumpul dalam koridor keislaman, hak keislaman itu hak-hak umum, saya sudah terangkan tadi. Itu hak-hak dalam keislaman. Nah, ketika ada yang melakukan kesalahan itu ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Ada yang dalam bentuk kefasikan, dan ada yang dalam bentuk bid'ah. Maksud saya di sini kesalahan besar ya. Kalau kesalahan kecil itu kan hal yang lumrah dimaafkan ya. Tapi kalau dia kesalahan besar, itu terkait dengan dua hal. Ada yang merupakan dosa besar, ada yang merupakan bid'ah. Ya, pelaku dosa besar, misalnya mencuri, berzina, dan seterusnya, itu ada hukum-hukum tersendiri. Sebab itu merusak hubungan di tengah masyarakat. Misalnya mencuri, diambil harta saudaranya. Saya tanya, itu merusak persaudaraan atau tidak? Sangat merusak. Iya. Karena itu diberi sanksi potong tangan ya, tidak sangkut-tanggung. Karena memang ini masalah yang merusak persaudaraan. Demikian pula kalau misalnya ada yang membunuh, maka membunuh itu bukan saja merusak persaudaraan, tapi juga bisa menghasilkan permusuhan. Kadang dari satu pembunuhan terjadi pembunuhan yang lain, bahkan terjadi perang di belakang hal tersebut. Iya. Baik, jadi dari sebuah dosa membawa kepada dosa yang lainnya. Ya, ini beraneka ragam ya cara menyikapinya. Tapi khusus untuk bid'ah ini kesalahan itu terkait dengan hak Allah. Terkait dengan hak apa? Agama. Makanya diberi ketentuan khusus untuk orang-orang yang berbuat bid'ah. Untuk orang-orang yang berbuat bid'ah. Iya. Dalam hal diboikot, tidak didekati bid'ahnya, dihajar dan seterusnya. Hanya saja orang yang jatuh di dalam bid'ah itu banyak sebabnya. Ada yang karena kejahilan, ada yang karena hawa nafsu, ada yang karena ikut-ikutan, banyak sebab. Dan ini tidak dihukumi satu kondisi, tidak diberi satu predikat untuk mereka di dalam hal tersebut. Baik. Tapi kalau dia pelaku bid'ah, betul ahlul bid'ah, maka pada asalnya seorang muslim itu dia tidak dekat kepada ahlul bid'ah. Sebab itu membahayakannya. Tapi sebagai seorang muslim ada sudut persaudaraan. Dia doakan saudaranya supaya apa? Dapat hidayah. Terus yang kedua, dia tidak dekat kepada ahlul bid'ah itu kan juga bantuan untuk dia supaya dia sadar bahwa ini dia tidak didekati oleh manusia karena berbuat bid'ah, kan begitu? Iya, karena dia berbuat bid'ah. Ini ketika memboikot itu bermanfaat. Tapi kalau tidak bermanfaat itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Saya mau tanya, Nabi memboikot Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala kaum munafikin? Tidak diboikot, sebab tidak ada manfaatnya diboikot ya. Dia orang terpandang di tengah kaumnya. Jelas ya, malah kalau diboikot itu bisa menjadi bumerang untuk sebagian hal. Jadi orang-orang non-muslim melihat ini, lihat tuh Nabi Muhammad, orang sudah masuk Islam, kepala suku, diboikot sama dia. Itu menjadi bahan untuk orang apa? Menjelekkan Islam dan kaum muslimin. Makanya oleh Nabi SAW tidak diboikot. Iya. Jadi itu hukum ya di dalam pembahasan ini. Beberapa hukum seputar pembahasan ini, wallahu ta'ala alam.